bisa akses itu benar adanya, dan itu memang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkaranya Rian dan Ricis. Nah, memang pada akhir-akhir ini dan sempat trading, Mas Dedi lihat ya, dan itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Mas Dedi karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada putusan ini, mungkin Mas Dedi sampaikan bahwasanya Mas Dedi telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama putusan, dan kita berdiskusi lah. Rian didampingi dengan ayahnya, juga Mas Dedi memberikan saran dan masukan atas putusan ini. Kalau putusan, amar putusan udah jelas, hak asuh, uang nafkah anak, serta cerai putus, dan itu diberikan kepada Ricis gitu. Tetapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran. Ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Mungkin itu teman-teman. Mungkin kita saling tanya jawab aja ya sekarang ya. Tapi keputusan buat nggak banding itu murni dari Rian apa nasihat dari abang? Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet ya, sempat di Instastory ya, katanya keputusannya ini semoga yang terbaik tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia. Apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah pada sana. Tapi kita lihat perkembangan. Tapi Bang, yang 10 juta itu disanggupin dengan Rian? Oh tentu, karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar itu. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan kepada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja gitu loh. Walaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja prosesnya. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya nggak sepenuh ya Bang? Betul. Jumlahnya tidak besar kah atau gimana? Lebih besar, pastinya lebih besar ya. 2 kali lipat kah atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan kalau itu. Jadi kalian bisa baca di sini. Yang jelas 2 kali daripada itu. Oke? Berarti udah clear semua Bang ya, nggak ada masalah Rian dengan tuntutannya? Nggak ada masalah ya. Jadi kita terima, saya menasehati Rian, ada baiknya diterima ya, dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama membesarkan anak. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Bang, ini kan isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah itu kalau dari pihak Rian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut Bang yang ingin disampaikan? Jadi begini, atas pertanyaan itu sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Oke. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu masih disampaikan. Mungkin kalian menunggu soal 500 juta. Oke. Itu perlu Mas Dedi sampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke. Itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis.
Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar mau kondo lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan ini karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Dok, ini kan menyangkut soal beredaran surat gugatan Rian Ya. Rizky ini. Itu ada kerugian yang dialami sama Tengku Rian gitu? Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, itu pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Oke. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses asalkan kita tahu nomor perkaranya. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal Rian juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak gitu. Maksudnya di salah satu poin gugatan kemarin itu kan sempat dari keterangan Mas Rian itu sempat ada keberatan ya soal dia selama ini dianggap kayak lebih terlihat seperti ART daripada suami. Nah di situ cuman nggak ada penjelasan lebih detail tuh contoh perbuatan kecil yang Rian ngerasa ini tuh sebenarnya bisa kok sama manajer, kenapa harus sama saya? Nah itu contoh perbuatannya apa sih? Iya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan, ada apa, di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau Ricis ini hanya tetap meminta kepada Rian tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pembantu, tetapi ternyata lebih memilih Rian. Nah, Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan orang yang mau aja melakukan itu, tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala gitu. Itu sih sebenarnya Mas. Soal perihal yang katanya eksploitasi anak, katanya sampai dibilang istri dua harta, itu seperti apa sih? Mungkin tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam direktori keputusan itu, bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu dieksposer lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu loh. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat gitu loh. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh, ya diatur lah gitu loh. Rian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten berapa yang seingat Mas Dedi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian tuh sangat membahayakan gitu loh. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ya. Baik. Perihal keterlibatan ibu mertua seperti apa sih dari pihak kepolisian? Kan awal percekcokan itu karena adanya ibu mertua. Ya. Itu campur ya? Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu, ada riwayat inilah satu. Wajar ya si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, Rian kok minum es? Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Dari situ mungkin penerimaan Ricis dengan itu tuh agak sedikit berbeda gitu. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya
menyelaraskan aja situasi pada saat itu, enggak nih bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, oh ini mertua ikut campur terlalu banyak. Itu soal satu Mas. Nah mungkin ini berkelanjut aja soal cindera mata atau hampers. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cendera mata itu pada saat mau 1 tahunnya Mona, ada cendera mata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada Rian, itu ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya, itu bisa dikirim gitu loh. Oke, ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke ayah, pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu loh. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali tuh barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu. Ya udah kata Rian, kalau itu nggak jadi gitu. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, okay, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitulah kondisinya, udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa, kata dia gitu. Itu nggak terjadi loh Mas, itu cendera mata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh. Dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ. Cendera mata itu masih ada di garasi. Dan tentunya, oh ini toh, kata ayah kan, ini toh barang yang mau tapi barang itu masih di situ, dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada, Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga. Nah itu mungkin pelurusannya. Soal perihal nafkah batin gimana Bang? Soal perihal nafkah batin kan katanya Rian sampai mau dibawa ke dokter, bahkan ada obat suplemen untuk terkait nafkah batin itu sendiri. Iya. Jadi soal nafkah batin sebenarnya, pertama fakta persidangan, pihak pengacara lawan dalam hal ini karena tidak pernah menyampaikan bukti. Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi dini atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter atau apa. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya, dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Ngana dibawa ke alternatif, itu di daerah Cianjur, dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian gitu loh. Berangkat ke sana, dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi. Karena ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik aja, hanya memegang sesuatu aja bisa mengetahui orang ini sakit apa segala macam. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena nggak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi Mas Dedi tekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari dia. Ya, ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga, ya. Bang, ini ada lagi soal salah satu gugatan dari Ricis itu yang bilang katanya dia tuh sempat dihina fisiknya karena bahkan sampai ini memasang implan payudara dari Ricis itu gimana Bang, pelurusannya atau tanggapan dari dia? Ya, jadi sebenarnya dia juga sampaikan hal itu. Ya, itu ada dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya ya. Dan kalau nggak salah memang pada saat itu Ricis juga masih melaksanakan program dietnya dia gitu. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming gitu, karena itu urusan mereka berdua. Jadi Mas, sekali lagi untuk meluruskan hal itu candaan mereka berdua sebenarnya. Dan Rian sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya sendiri ya. Kalaupun itu ditulis ya silakan, monggo aja gitu loh ya. Itu mungkin. Ya. Mungkin setelah perceraian ini Rian akan melakukan apa atau kegiatan? Iya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawahi. Mereka sama-sama pekerja seni,
sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini. Dan Rian sudah fix dia akan tetap meneruskan pekerjaannya, tetap akan berada di Jakarta karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan. Dan jangan lupa besok pun juga sinetron Rian Speaking juga akan mulai, Saleha, oke? Dan itu nggak akan bisa ditinggalkan Rian. Gitu. Dan persoalan hubungan dia apa segala macam masih diharapkan mudah-mudahan tidak ada proses banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita bisa dari mereka loh. Umpamanya mereka nggak terima nih dikasih 10 juta, minta sesuai dengan tuntutan awal, boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan sudah clear nih. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Sekali lagi masih diulangi, tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya. Bisa saling mendukung, ya. Antara komunikasi Ricis dan Rian seperti apa nih? Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya, karena terakhir kemarin pas Lebaran memang ada WhatsAppan, tetapi karena Ricis juga di Jepang, Rian juga di Aceh, jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja, tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Ricis. Oke, terkait dengan komunikasi yang sudah renggang seperti ini, apakah Rian sendiri udah tahu soal agenda keberangkatan Ricis yang nanti akan pergi haji dalam waktu dekat ini? Selalu monitor ya, selalu monitor. Karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya untuk berhubungan dengan anak. Artinya Rian tahu agenda Ricis? Tahu lah, pasti tahu lah. Terkait dengan hak asuh kan Moana ini ada di Ricis. Nanti akan pembagian iya, seperti jadi apa? begini Terus, teman-teman, di dalam putusan itu disebutkan bahwasanya kita Rian tuh diberikan keleluasaan, diberikan waktu juga, artinya akses luas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Mona ini bisa ikutlah kontribusi gitu. Jadi tidak ada penguasaan yang sepihak. Karena apabila saya nih udah wanti-wanti sama Rian, kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya permohonan eksekusi. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan akses luas-luasnya kepada Rian. Artinya ketika nanti Ricis pergi haji, Moana akan bersama Rian full? Bisa jadi, itu teknis sih Mas. Tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa dengan Rian. Bang, terlalu banyak yang bilang nih kemudian membela ibunya daripada istrinya sendiri. Relatif itu.